Hakan Calhanoglu dan Jan Bisek absen dari Piala Dunia antar klub. Kekalahan telak di final Liga Champions seolah belum cukup menghancurkan Inter Milan, kini harus kehilangan beberapa bintang tim utama karena cedera, termasuk gelandang asal Turki, Hakan Calhanoglu dan bek muda Jan Bisek. Timnas Turki asuhan Vincenzo Montella akan menghadapi Amerika Serikat dan Meksiko di FIFA Matchday bulan ini. Namun Calhanoglu akan melewatkan kedua laga tersebut dan kembali ke Milan untuk fokus pada pemulihannya. Selain Calhanoglu, Jan Bisek juga mengalami cedera paha dalam pertandingan puncak di Munich. Meski menggantikan Benjamin Pavard di awal babak kedua, ia tidak bertahan lebih dari beberapa menit di lapangan. Lebih lanjut, ia telah menarik diri dari skuad Jerman untuk pertandingan UEFA Nations League yang akan datang. Laporan terbaru mengindikasikan bahwa Bisek akan absen di fase grup Piala Dunia antar klub. Sementara itu, peminat asing terus berdatangan untuk Bisek. Terbaru, Manchester United dilaporkan telah bergabung dengan West Ham United dalam perburuan pemain berusia 24 tahun itu. Bisek, yang menunjukkan performa menjanjikan di musim debutnya bersama Inter, masih terikat kontrak hingga Juni 2029. Inter kemungkinan akan mempertahankan bek muda berbakat ini meskipun ada minat dari klub-klub Premier League. Ketersediaan Calhanoglu dan Bisek untuk Piala Dunia antar klub akan sangat krusial, mengingat kedalaman skuad yang mungkin terbatas setelah kepergian beberapa pemain. Oaktree Capital, alasan dibalik keputusan Simone Inzaghi pergi dari Inter. Mereka berpisah dengan senyuman dan jabat tangan, tapi tetap berpisah, tulis Il Giornale menggambarkan perpisahan antara Simone Inzaghi dan Inter. Keputusan ini datang di tengah tekanan waktu karena klub harus segera menemukan pelatih baru untuk menghadapi Piala Dunia antar klub. Di sisi lain, Inzaghi akan melanjutkan karirnya bersama Al Hilal dan akan menghadapi Real Madrid pada 18 Juni di Miami bersama asistennya Faris dan staf pelatih lainnya. Ada beberapa alasan yang mendorong Inzaghi untuk pergi dari Inter. Kelelahan dari musim yang dijalani melebihi batas, kesadaran bahwa tim saat ini sudah habis dan seharusnya dibangun ulang namun hanya akan diperbaiki, serta kekhawatiran bahwa dalam kondisi seperti ini sulit untuk mengulang kesuksesan, tulis laporan tersebut. Inzaghi datang ke pertemuan dengan Marotta, Ausilio, dan Bacin tanpa perwakilan dari Oaktree dan sudah memiliki keputusan yang jelas. Sebelumnya, Inzaghi telah berbicara 2 kali melalui telepon dengan presiden klub antara Minggu dan Senin. Ia tahu tidak ada ruang untuk mengabulkan permintaannya, yang bukan bersifat finansial, tapi menyangkut proyek tim ke depan, jelas laporan itu. Pasar transfer kini tak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh Marotta, melainkan oleh dana investasi asal Amerika, Oaktree. Inter hanya akan bergerak untuk pemain seperti Luis Enrique, Suchik, atau mungkin Bonni. Jika ada pemain seperti Bisek atau Fratesi yang dijual, dananya baru akan diputar kembali. Selebihnya, klub hanya akan mengejar pemain pinjaman atau buangan dari klub lain hingga akhir Agustus, tutup laporan tersebut. Parma tetapkan 15 juta euro sebagai angka awal negosiasi untuk Giovanni Leoni. Inter siap terjun dalam persaingan sengit melawan AC Milan dan Napoli demi mendapatkan tanda tangan bek muda Parma, Giovanni Leoni. Sebuah tarik ulur transfer sedang menanti, tulis Corriere dello Sport. Leoni dianggap sebagai salah satu talenta paling bersinar di sepak bola Italia dan berpotensi besar meninggalkan Ennio Tardini musim panas ini. Parma baru merekrut Leoni musim panas lalu, namun performanya langsung menarik perhatian klub-klub papan atas. Parma menaksir harga pemain muda mereka di angka 15 juta euro, jelas laporan tersebut. Nilai itu diyakini akan meningkat seiring meningkatnya minat dari klub-klub besar dan potensi terjadinya perang penawaran. Meski jarang bermain di paruh pertama musim, Leoni tampil dalam 17 laga Serie A di musim 2024-25. Ia mulai menjadi starter reguler di bawah asuhan Christian Cifu menjelang akhir musim, ungkap laporan tersebut. Penampilan solidnya itu membuat Inter, Milan, dan Napoli bersaing ketat untuk memboyongnya. Leoni yang baru berusia 18 tahun dinilai sangat cocok dengan kebijakan transfer baru Inter yang fokus pada pemain muda potensial. Kepindahan ke Giuseppe Meazza menjadi kemungkinan nyata di musim panas ini, tutup laporan tersebut. Mehdi Taremi ungkap penyesalan setelah musim yang mengecewakan. Striker Inter Milan, Mehdi Taremi, melalui media sosial menyatakan penyesalannya setelah hasil bencana di final Liga Champions dan akhir musim tanpa gelar. Meski menghadapi banyak kesulitan, Inter Milan sebenarnya bisa menyelamatkan kampanye yang menyakitkan di Eropa. Memang, Simone Inzaghi berhasil membawa tim San Siro ke final Liga Champions kedua mereka dalam 3 tahun. Namun setelah kekalahan 1-0 dari Manchester City pada tahun 2023, tidak ada yang menyangka raksasa Italia itu akan jatuh begitu rendah tahun ini, mengakhiri musim tanpa gelar usai dikalahkan 5-0 oleh PSG. Mehdi Taremi, yang menjalani musim pertama yang mengecewakan di Inter, mengucapkan penyesalannya atas musim yang buruk bersama tim Nerazzurri.
Dia pun menyesalkan karena tidak banyak memberi kontribusi bagi tim. Sulit menemukan kata-kata yang tepat. Kami terluka, karena kami tahu betapa Anda percaya pada kami. Kami ingin memberikan trofi itu kepada Anda, momen itu, kegembiraan itu. Anda pantas mendapatkannya, ujar Taremi. Kami akan terus bekerja, terus berkembang, dan musim depan, kami akan kembali lebih kuat, dengan dukungan Anda di hati kami. Semua untuk Anda, penggemar kami yang luar biasa. Forza Inter. Hari ini, Fabregas membuat keputusan atas tawaran yang diberikan Inter. Inter memasuki fase penentuan dalam upaya mengamankan CSC Fabregas sebagai pelatih baru menggantikan Simone Inzaghi. Hari Kamis, 5 Juni menjadi hari yang sangat penting bagi masa depan Inter dan pelatih asal Spanyol tersebut, tulis La Gazzetta dello Sport. Klub optimis akan mendapat jawaban positif dari Fabregas usai ia berdiskusi langsung dengan Como. Fabregas belum memberikan sinyal penolakan dan masih membuka peluang untuk lepas dari Como, klub tempat ia juga memiliki saham. Sudah ada kontak awal antara Direktur Olahraga Piero Ausilio dan Fabregas di London, dan hasilnya positif, ungkap laporan tersebut. Inter berharap keputusan akhir bisa terjadi dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Jika negosiasi berjalan lancar, Fabregas bisa diumumkan sebagai pelatih baru Inter mulai Jumat. Inter ingin mempercayakan proyek jangka panjang kepada Fabregas, namun keputusan akhir ada padanya untuk menyelesaikan hubungannya dengan Como, kata sumber internal klub. Sementara itu, Como dikabarkan mulai menjajaki calon pelatih pengganti. Meski begitu, jalan masih terjal dan Inter menyiapkan dua opsi cadangan, Patrick Vieira dan Christian Chivu. Presiden Marotta ingin menyelesaikan situasi ini secepatnya karena tim dijadwalkan berkumpul Senin depan sebelum terbang ke Los Angeles untuk Piala Dunia antar klub, tutup laporan. Barella dan Bastoni tolak ajakan Inzaghi, Acerbi siap mengikuti langkah sang pelatih. Simone Inzaghi dikabarkan ingin membawa para pemainnya ke Arab Saudi, namun dua nama utama, Nicolo Barella dan Alessandro Bastoni, telah menolak ide tersebut. Barella dan Bastoni menolak kemungkinan pindah ke Arab Saudi, tulis Calcio Mercato. Meski demikian, Francesco Acerbi justru membuka peluang untuk mengikuti jejak sang pelatih. Acerbi disebut telah menerima tawaran dari Al Hilal dan situasinya bisa berubah berkat klausul dalam kontraknya. Ada klausul kontrak yang bisa mengubah masa depannya, ungkap laporan tersebut. Bek berusia 36 tahun itu memang dikenal sebagai pemain kepercayaan Inzaghi sejak di Lazio hingga ke Inter. Wartawan Gianluigi Longari juga mengonfirmasi kabar ini dan menyebut agen Federico Pastorello menjadi sosok kunci. Pastorello, yang juga menangani kepindahan Inzaghi ke Arab, bisa membawa Acerbi menyusul kliennya itu, kata Longari. Jika kesepakatan tercapai, Acerbi bisa menjadi pemain Inter pertama yang menyusul Inzaghi ke Al Hilal. Como tak mau lepas CCK Fabregas, Inter Milan beralih ke Patrick Vieira. Direktur Piero Ausilio bahkan terbang ke London untuk bertemu langsung dengan CSC Fabregas yang saat ini masih melatih Como. Meski pertemuan itu menunjukkan ketertarikan serius dari kedua belah pihak, situasinya tetap pelik karena Como enggan melepas pelatih muda tersebut. Como percaya diri dapat mempertahankan Fabregas berkat kontrak yang masih berlaku, dan sang pelatih sendiri tidak ingin meninggalkan klub dalam situasi yang menimbulkan ketegangan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa pembicaraan lanjutan akan digelar pada hari Kamis 5 Juni, namun belum ada indikasi kuat bahwa terobosan akan tercapai. Fabregas juga dikabarkan tidak ingin memperkeruh suasana dengan klub yang telah memberinya kepercayaan sejak awal karir kepelatihannya. Di sisi lain, Inter Milan dan Fabregas disebut-sebut memiliki perbedaan pandangan terkait strategi dan proyek transfer. Hal ini dilaporkan oleh sejumlah jurnalis Italia, termasuk Alfredo Pedula, yang menilai perbedaan visi ini bisa menjadi faktor besar penghambat kesepakatan. Jika kedua belah pihak tak menemukan titik temu, maka Inter kemungkinan besar akan mengalihkan fokus ke kandidat lain. Nama Patrick Vieira pun muncul sebagai opsi paling memungkinkan. Pelatih asal Prancis ini baru menangani Genoa sejak November 2024 dan berhasil membawa klub tersebut tetap bertahan di Serie A. Menariknya, ia memiliki klausul pelepasan hanya sebesar 500.000 euro, jumlah yang tergolong rendah untuk pelatih sekelasnya. Vieira pun dikabarkan tertarik untuk mengambil tantangan baru. Saingi Barcelona, Inter Milan juga tertarik rekrut Marcus Rashford. Inter Milan dikabarkan siap bersaing dengan Barcelona untuk mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United pada musim panas tahun ini. Menurut laporan media Spanyol, Fichajes, Marcus Rashford menjadi incaran dua klub besar Eropa, Inter Milan dan Barcelona, jelang bursa transfer musim panas. Pemain internasional Inggris itu, yang mencetak 20 gol musim lalu,
Dipastikan tidak masuk dalam rencana Manchester United dan diprediksi akan dijual secara permanen setelah masa pinjamnya di Aston Villa berakhir. Rashford membutuhkan waktu bermain reguler untuk menjaga performanya di tahap penting karirnya. Bergabung dengan Inter Milan atau Barcelona menjadi pilihan ideal karena kedua klub ini memiliki ambisi besar dan mampu memberikan peluang juara yang nyata. Barcelona, yang baru saja menjuarai La Liga. Sementara itu, Inter Milan, yang finish kedua Serie A dan runner-up Liga Champions musim ini, juga menjadi pesaing kuat dalam perburuan Rashford. Nerazzurri ingin kembali menantang gelar utama musim depan dan melihat Rashford sebagai pemain yang bisa menambah daya dobrak di lini depan mereka. Pemain berusia 27 tahun ini telah menunjukkan kualitas fisik dan teknis yang mumpuni selama karirnya di Liga Inggris, sehingga ia diprediksi mampu beradaptasi dengan baik di Italia maupun Spanyol. Sementara itu, Manchester United tengah fokus membangun kembali skuad dan ingin mendapatkan nilai tinggi dari penjualan Rashford, yang memang tidak memiliki masa depan di Old Trafford. Kini keputusan Marcus Rashford akan menentukan langkah penting dalam karirnya ke depan.